Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa saudara, kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, di tengah kesibukan dan gaya hidup yang semakin dinamis, kebutuhan masyarakat akan layanan praktis terus meningkat. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan sendiri, kini mulai dialihkan kepada pihak lain yang mampu membantu secara cepat. Fenomena ini melahirkan peluang usaha baru, salah satunya jasa layanan suruh apa saja yang menawarkan berbagai bantuan. Lalu seperti apa sebenarnya konsep bisnis jasa suruh apa saja ini? Bagaimana peluang dan tantangannya? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita pelaku usaha suruh apa saja yang sudah ada di Kompas TV. Ini ada dua orang. Saya sapa terlebih dahulu, di samping saya ada Mas Suryadi Fauzan Abadi selaku founder usaha jasa suruh apa saja. Selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di sampingnya ada Irfan Kumala selaku juga tim usaha suruh apa saja. Siap. Selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Ada Mas Fauzan dan juga Mas Irfan. Sebenarnya saya mau ke foundernya dulu nih, ke Siap. Mas Fauzan. Mas, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya jasa suruh apa saja ini konsepnya seperti apa? Ini kayaknya apa peluang usaha yang baru tapi mungkin belum banyak yang tahu. Mungkin boleh dijelaskan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fauzan, founder Suruh Apa Saja. Jadi Suruh Apa Saja itu kami menyediakan layanan serba bisa. Jadi di tengah kesibukan masyarakat yang nggak punya waktu, yang super sibuk, kami di sini hadir untuk menyelesaikan semua persoalan masalah bagi masyarakat semua yang nggak punya waktu. Oke, jadi memang targetnya adalah mereka yang sibuk mungkin ya, atau mungkin lupa melakukan sesuatu itu kemudian bisa Kami bisa selesaikan. kontak begitu ya, dari langsung. layanan jasa suruh apa saja ini. Benar. Oke, saya ke Mas Irfan. Mas Irfan, ini kalau di bagian tim suruh apa saja nih, Mas Irfan sebagai apa nih? Saya sebagai kru di situ. Oke, kru. Iya. Jadi ada berapa orang di dalam? Kalau untuk kita yang di tim inti itu sekitar 5, tapi kita ada namanya anggota cadangan. Itu sekitar Oke. 20 orang. Itu anggota cadangan. Iya, yang harus standby setiap saat. Oh, Dari kawan oke. pun, ya. Dan itu base-nya di mana sih ini 20 orang ini dan 5 orang ini, apakah di satu tempat saja atau Ada di satu ditempatkan misalnya masing-masing Ada di satu tempat, rata-rata di Kabupaten Goa, tetapi semuanya itu standby. Kapanpun kita suruh langsung jalan. Oke, dan harus siap sedia begitu ya? Iya, harus Jam standby. berapapun tuh? Jam berapa? 24 jam. 24 Layan jam. kita 24 jam. Oke, saya ke Mas Fauzan lagi. Mas, ini kan tadi sudah jelaskan konsepnya seperti apa saja, dan memang targetnya adalah mereka yang mungkin Super sibuk. dan Iya. lupa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, terus kemudian dituntaskanlah dari jasa suruh apa saja ini. Mas Betul. Fauzan mungkin boleh jelaskan, ini ide awalnya dari mana? Ini tiba-tiba kok bisa kepikiran buat jenis usaha ini? Awalnya saya melihat banyaknya orang yang butuh dengan layanan, tapi dia tidak tahu mau pesan di mana, mau order di mana. Jadi kami di sini hadir melengkapi semua kebutuhan masyarakat, baik itu jasa kebersihan, jasa angkutan barang, jasa temani belanja, pokoknya semua jasa tersedia di sini. Suruh apa saja. Oke, tapi itu kalau misalnya ide awal itu kan biasanya muncul karena kita lihat fenomena atau kita lihat kehidupan sosial yang mungkin pernahkah disuruh sama atau diminta bantu sama banyak orang sehingga kemudian muncul ide ini, atau seperti apa? Apa pemicu awalnya nih? Pemicu Pengalaman awal, pribadi kah atau gimana nih? kalau untuk pengalaman pribadi, pemicu awalnya itu saya juga saya sendiri, saya terkadang butuh, kalau misalnya contoh mau
bersihkan AC, mau perbaiki mesin cuci, mau apa, saya tidak tahu saya mau hubungi lewat mana. Saya mau butuh tempat untuk salah satu tempat yang saya pesan di sana, saya bisa order di situ saja. Mau butuh ini, saya pesan di situ saja. Oke, jadi memang satu tempat saja untuk saya mendapatkan layanan. Oke, jadi memang kayak satu kontak ini terus kemudian atau satu jasa ini terus kemudian bisa melahirkan banyak solusi ya, segala macam solusi. Oke, saya ke Mas Irfan lagi. Tadi kan sudah jelaskan bahwa ada banyak jasa yang ditawarkan. Kalau Mas Irfan sendiri spesialnya ini diminta bantu khusus apa nih, Mas? Atau secara umum kah atau seperti apa? Kalau secara umumnya semua bisa sih, semua saya kerjakan. Tetapi spesifiknya itu saya tiap hari kebiasaannya itu bawa mobil, nyetir mobil, ngangkut barang, ngangkut gerobak atau kontainer yang gede-gede, itu semua kita muat. Mau jauh dekat kita ambil semua. Baru-baru kemarin saya dari Bone juga. Itu sampai Bone ya, layanannya ya? Iya, semua. Jadi mau kemana pun kita layani. Selama masih bisa ini, selama masih di Sulawesi kita masih layani semua. Dan masih bisa diakses begitu ya? Iya. Dikerjakan. Iya. Oke. Nah, saya penasaran kalau misalnya ini kan tadi timnya terbatas, terus kemudian tawaran atau solusi yang diminta ini kan biasanya bermacam-macam. Tadi misalnya bersihkan AC dan lain sebagainya. Kalau ada timnya yang misalnya tidak punya keahlian untuk bersihkan AC dan lain sebagainya, itu gimana kalau Mas Fauzan? Jadi sebelum berdirinya ini Surapa Saja, kami sudah atur bagaimana sesuai dengan namanya saja Surapa Saja. Jadi kami bekerja sama dengan mitra-mitra, mitra AC, mitra cuci tanden, semuanya. Jadi sebelum sesuai dengan namanya kita siap untuk terima jasa apapun itu. Oke, jadi misalnya kalau ada di luar keahlian dari tim inti, ini teman-teman kemudian menghubungi mitra yang sudah diajak kerjasama sebelumnya, gitu sudah berpengalaman dan sudah profesional. berpengalaman juga. Oke. Berarti nanti mitra ini yang kemudian nanti melakukan tugas yang disuruh itu ya. Betul. Oke. Nah, misalnya kalau base-nya memang ada di Sungguh Minasa tadi dijelaskan, ini berarti di Goa. Ya, di Goa, di Sulawesi Selatan. Ini Mas Fauzan boleh jelaskan biasanya apa permintaan yang paling banyak didapat dari pelanggan? Jadi kami hadir dulu sejak tahun 2019 sampai sekarang, permintaan yang paling banyak itu jasa angkutan barang, jasa pickup dan jasa kebersihan. Jasa membersihkan rumah, membersihkan kos. Ya, berarti mahasiswa ya paling banyak ya? Enggak, banyak juga kos. Pernah kami bersihkan rumah-rumah pejabat, ketua DPR, gitu. Sudah banyak, alhamdulillah. Anggota DPR yang betul-betul memang super sibuk. Rumah kosongnya, rumah persinggahannya kami bersihkan juga. Oke. Nah, satu hari biasanya bisa kerjakan berapa pesanan nih? Dan kalau untuk satu hari kami bisa selesaikan minimal 7, tapi maksimal itu kami bisa selesaikan 20. Oke. Kalau bersihkan rumah itu berapa lama? Tergantung dari rumahnya. Kalau rumah biasanya kami bersihkan 5 sampai 6 jam. Kalau kos mungkin 2 jam bisa sudah selesai. Oke. Saya ke Mas Irfan. Mas Irfan kan salah satu tim dan juga krunya nih di sini. Berarti kalau bersihkan rumah sudah sering juga, Mas? Sudah sering. Oke. Kalau bersihkan rumah tadi kan dijelaskan 5 sampai 6 jam itu sampai apa saja tuh yang dibersihkan sampai bisa lama begitu? Yang biasa kita dapatkan di lapangan itu misalkan contoh rumah 2 lantai itu kita bagi tim. Oke. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di WC, ada yang di sini, pokoknya semua halaman masing-masing punya tugas selesaikan. Jadi kita kerja tim, kerjasama di situ sesuai permintaan customer. Customer kadang minta 4 orang, kadang minta 5 orang, itu tergantung customer. Kalau customernya mungkin rasa rumahnya nggak terlalu besar, mungkin minta 2 orang. Kalau cuma lantai 1 aja, seperti itu. Kalau untuk kesulitannya nggak ada, alhamdulillah selama ini. Kalau bersih-bersihkan rumah seperti itu. Oke, berarti memang tergantung permintaan customer juga ya. Iya. Mereka maunya berapa orang biar cepat juga. Iya.
Oke. Baik, kita akan jeda dulu Mas Fauzan, Mas Irfan. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya Gufran Lamata dan juga teman-teman dari layanan Suruh Apa Saja. Saya masih penasaran sebenarnya dengan konsepnya karena ini termasuk baru juga buat saya. Saya ingin tanya lagi nih ke Mas Fauzan, mungkin boleh jelaskan, ini kan banyak usaha serupa juga sebenarnya yang bermunculan akhir-akhir ini. Ini yang menjadi pembeda dengan yang lainnya ini apa Mas? Yang uniknya apa di sini? Jadi kami yang menjadi pembeda itu salah satunya kami siap 24 jam, terus kami menekankan dengan kepercayaan dan disiplin. Jadi kita itu sebelum tim suruhan, kita selalu sebelum tim mengambil orderan, kita briefing dulu, ini segala, ini yang harus diselesaikan, dan sebelum tinggalkan orderan, pastikan semuanya aman, tanya ke customer, kembalikan ke customer, puas, kalau tidak, selesaikan biar puas. Oke. Nah, mohon maaf, ini saya mau tanya lagi, ini sudah berapa lama berdiri layanan ini? Suruh Apa Saja ini? Kalau layanan Suruh Apa Saja ini berdiri sudah hampir 2 tahun. Dulu sebelumnya pick up, tapi karena terlalu banyak orderan pick up masuk, kita ingin berkembang lebih besar lagi, makanya kami menyediakan tambahan jasa Suruh Apa Saja. Oh, kemudian berubah jadi jasa Suruh Apa Saja hingga sekarang. Tapi selama 2 tahun ini pernah tidak misalnya ada customer yang merasa kurang puas atau bagaimana selama ini? Ya, namanya juga manusia bukan robot, jadi untuk kurang puas pastilah ada customer yang kurang puas karena keterbatasan, mungkin tim juga kelelahan mungkin, jadi tapi kami optimalkan untuk maksimalkan agar semuanya bisa diselesaikan dengan amanah dan tanggung jawab. Oke, jadi memang tetap diselesaikan juga ya amanah dan tanggung jawab kerjanya. Kalau ke Mas Irfan lagi sebagai tim inti, pernah tidak Mas selama 2 tahun ini jadi tim dan juga kru Suruh Apa Saja ini mendapatkan permintaan yang unik atau aneh gitu dari customer? Itu banyak Pak. Salah satunya itu pernah dipanggil ke salah satu hotel ya. Salah satu hotel untuk customernya diminta pijit. Oh, oke. Nah, tapi setelah kita sampai ke sana sama tim itu kita pijit, itu malah mintanya aneh-aneh. Tangkap tokek pernah. Oh gitu juga? Iya, karena mungkin pemilik rumah takut sama binatang itu, jadi kita bagaimana caranya kita lengkapi kos tangan apa semua safety, terus kru turun di lapangan. Oke, jadi memang tetap harus safety juga ya, harus safety, iya. Walaupun juga misalnya kerjanya hanya tangkap hewan iya, gitu ya. seperti itu harus safety juga, kita harus lengkapi kos tangan semua. Karena katanya kalau tokek kan biasanya lengket juga. Tapi kalau misalnya permintaan customer yang paling jauh deh dari Goa di mana? Tadi selain di Bone. Kalau untuk saat ini arah ke Bulukumba. Oh, pernah itu sampai? Pernah Bulukumba. Ya. Kita sampai muat barang itu sampai kurang lebih 2 ton. Oke. Oh, tapi itu untuk jasa antar barang? Iya, itu untuk jasa antar barang. Kalau untuk jasa suruhannya itu sampai di Maros pernah.
Itu apa tuh yang sampai untuk 500? suruhan sampai membersihkan rumah, seperti itu, suruh belanja. Suruh belanja juga? Belanjanya di kota, antarnya ke sana. Oh, jadi dia hubungi terus kasih list-list belanjaan gitu? Iya, kasih list belanjaan, terus kasih Sherlock, lokasi. Bilang saya harus belanja di sini, terus antarnya ke sini. Jadi dari admin itu dia lempar ke kita, ke kru. Ke tim yang ke ada timnya. Oke. Makin menarik, saya ke Mas Fauzan lagi Mas, tapi ini kan suruhannya kan bisa bermacam-macam ya. Ini saya penasaran sistem bayar jasanya atau rate jasanya ini hitungnya bagaimana? Kita bisa taunya lewat apa? Per jam kah atau jenis kerjanya seperti apa? Kalau untuk jasa pickup itu sudah terhitung tarif. Ada memang tarif khusus. Terus kalau untuk jasa khusus butuhkan tenaga saja, kita hitungnya per jam. Oke, seperti kayak tadi bersihkan rumah dan Ya, lain-lain. kita hitung per jam itu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak tadi tangkap hewan gitu, itu gimana tuh? Itu kan tidak membersihkan tuh, artinya maksudnya tidak terlalu tenaga gimana banget. Itu gimana cara hitungnya? Tetap hitung per jam aja. Oh gitu, tetap ya? Iya. Oke. Kita kembalikan ke customer. Kalau biasanya tangkap toke cuma 15 menit atau 10 menit, terus ada waktu yang tersisa, kita oper kembali ke customer. Bu, ini masih ada, atau Pak, ini masih ada waktu yang tersisa. Siapa tahu ada yang mau lagi kita suruhkan, kami siap belum supaya genap 1 jam. Oke. Tapi biasa ada customer yang tidak yang tawar-menawar gitu? Biasa ada, cuman tidak apa-apa, selesai, balik Meki. Ada juga bilang, kasih selesai, kasih buru-buru. Oke. Kasih cukup 1 jam, baru suruh pulang. Oke. Tadi kan juga disebutkan sama Mas Irfan bahwa ada beberapa tim inti, terus kemudian ada tim cadangan. Cadangan ini berarti istilahnya freelance ya, atau relawan gitu ya, atau gimana ini mereka statusnya? Bayarnya sistemnya seperti apa? Kalau mereka ini mungkin saya ke Mas Fauzan aja. Bos yang bisa jelaskan. Untuk yang cadangan ini Mas, ini kan beda nih pasti posisinya dengan yang tim inti ini, mereka bagaimana bayarnya? Sekali suruhan kah atau gimana? Kalau tim inti itu bayarnya gaji pokok per bulan. Kalau tim cadangan dia bayarnya per suruhan. Jadi setiap selesai suruhan dia langsung dapat budgetnya. Oh, jadi itu langsung lari keluar ke mereka gitu. Ya, Oke. Nah, saya penasaran juga nih, ini pendapatannya range-nya berapa nih per bulan? Karena kan kalau kita lihat nih kan bisa jadi jasa yang orang mungkin agak enteng dan lain sebagainya, ternyata jadi peluang usaha. Berapa range per bulan pendapatannya? Kalau boleh tahu. Ini pertanyaan yang cukup mendalam. Range-nya dari range berapa ke berapa aja gitu? Pernah kami dapat kurang lebih 50 juta dalam sebulan. Dalam sebulan? Iya. Wow. Target ini bisa 2 kali lipat. Itu paling besarnya pernah paling didapat besar. Sampai 50 per bulan. Paling kecilnya ya bagi doanya. 25. Oke, Iya. berarti untung juga ya, sangat banyak Alhamdulillah. juga ya berarti ya. Iya. Orang mungkin anggapnya ece-ece, tapi ternyata bisa sampai betul. 50 juta per bulan tuh lumayan. Apalagi memang yang inisiasi merupakan anak-anak muda gitu yang ada di Goa. Nah, kalau saya minta lagi, misalnya kalau ada orang chat dan lain sebagainya, apakah itu semua dilayani atau dipilih-pilih juga? Semua kita layani, kita kembalikan ke customer apakah dia siap dengan tarif kami atau tidak. Oh, jadi semuanya dilayani? Semuanya, kami sediakan semuanya. Oke, jadi kalau mau order, silakan order apapun itu, kami siap. Apapun itu ya? Apapun itu, selama itu halal. Oke, itu yang harus digarisbawahi, selama itu halal dan memang masuk akal ya, jasa suruh apa saja ini yang diberikan oleh customer. Tapi misalnya kalau ada customer yang sudah tawar harga, nego harga dan mau, itu berarti mereka tawar-menawarnya nih di awal dulu kah atau bagaimana nih? Tawar-menawarnya di awal dulu. Selalu kita bicara di depan. Jangan nanti takutnya di belakang kaget customer. Makanya kalau sudah terima dengan tarifnya, sepakat, kita turun langsung ke lapangan. Berapa saja langsung jalan. Langsung jalan. Itu tagline-nya. Apa tadi tagline-nya? Langsung jalan. Suruh apa saja, langsung jalan. Oke. Baik, tapi pernah tidak misalnya
ada customer terus kemudian yang suruh misalnya menemani saja, menemani misalnya pergi ujian atau menemani lakukan kegiatan di luar itu ada juga? Pernah ada temani belanja, kita temani ke pasar, kita tenteng belanjaannya, jadi kita ikuti apa saja belanjaannya, kita antar sampai ke rumah. Terus pernah ada temani nonton, temani nongkrong, temani ngobrol. Iya, sudah berbagai macam suruhan ini. Nah itu kalau temani nongkrong, nonton dan lain itu yang bayar siapa tuh? Yang bayar customer. Oh, yang bayar customer. Ya kan dia yang panggil kita. Oh gitu. Iya. Oh oke, tetap berarti semuanya ke customer ya? Ya betul. Oke, Kami siap tenaga saja. Oh oke. Servis. Oke, menarik karena ini sangat luas sekali memang jasanya. Jadi saya juga jadinya penasaran untuk menggali lebih jauh. Ternyata sampai misalnya nonton dan nongkrong juga. Betul. Pokoknya ini mereka hanya butuh teman aja ya ceritanya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa asalkan dibayar gitu ya. Karena nggak ada rumahnya, orang yang nggak ada teman-temannya di Makassar, order di kami saja teman. Oke, jasa teman ya jadinya. Oke, baik kita break lagi, saudara jangan kemana-mana. Saya masih penasaran, kita akan gali lebih jauh. Tetap bersama kami di Sapa Sosial. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada Di pemakzulan. investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, masih di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Gufran Lamataha. Baik, Mas Irfan dan juga Mas Fauzan, sebelum kita lanjut lagi nih pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya ada games ya, kita santai-santai dulu ada games dan silakan pilih salah satu. Saya mulai dari Mas Fauzan dulu, nanti gantian ke Mas Irfan lagi. Baik. Pertama, lebih sering menerima permintaan kebutuhan harian atau permintaan unik dan tidak biasa? Lebih sering menerima permintaan unik dan biasa. Unik dan tidak biasa. Oh, Iya. Oke. Berikutnya ke Mas Irfan, lebih menantang menangani permintaan mendadak atau permintaan yang rumit? Mendadak atau rumit? Lebih menantang yang mana? Lebih menantang yang ini, yang mendadak. Yang mendadak? Iya, apalagi lokasinya jauh. Kita harus gercep. Oke, itu lebih menantang ya, hadapi macet dan lain-lainnya. Oke. Baik, saya ke Mas Fauzan lagi. Lebih penting kecepatan layanan atau ketelitian hasil kerja? Ketelitian hasil kerja. Dari berarti outputnya ya. Oke. Lanjut lagi, lebih efektif promosi lewat media sosial atau rekomendasi dari mulut ke mulut? Untuk saat ini dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut lebih efektif. Oke. Berikutnya, lebih sering pelanggan dari anak muda atau kalangan pekerja sibuk? Pekerja sibuk. Pekerja sibuk ya. Oke. Berikutnya Mas Irfan, dalam bisnis ini lebih sulit menjaga kepercayaan pelanggan atau mengelola tim dan operasional? Menjaga kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan ya, yang utama. Oke. Yang utama. Saya ke Mas Fauzan lagi, lebih memilih banyak order kecil tapi sering atau order besar tapi jarang? Order kecil tapi sering. Lebih itu ya yang lebih dipentingkan. Baik, terakhir ke Mas Irfan, lebih menantang menghadapi permintaan tidak jelas atau pelanggan yang perfeksionis? Yang pelanggan yang yang perfeksionis, perfeksionis yang harus sempurna sekali. Sempurna, iya. Oh, itu ya. Seperti itu. Oke, itu lebih menantang ya. Iya, lebih menantang. Oke, baik, kita lanjut lagi. Saya ke Mas Fauzan. Mas Fauzan nih, tadi kan disebut bahwa dari mulut ke mulut lebih efektif, tapi kalau ada sosial media dan juga kontaknya yang bisa dikontak oleh pemirsa di luar sana, bagaimana caranya? Silakan. Jadi kami ada media sosial media Instagram, TikTok, FB.
Jadi kami aktif di semua sosial media. Apa nama sosial media? Silakan. Nama sosial medianya itu suruh apa saja underscore. Suruh apa saja underscore. Dan kami aktif semua kegiatan tiap hari, semua suruhan tiap hari kami aktif upload di TikTok, Instagram, FB. Oke, berarti aktif di sosial media. Terakhir lagi, Mas Fauzan, apa imbauan kepada anak muda yang ingin memulai usaha? Jadi untuk anak muda ya di luar sana yang ingin mulai usaha, belakangin gengsi karena yang dicari itu uang. Oke. Sebenarnya uang. Oke. Berarti belakangin gengsi, urusan belakang. Untuk hasil nanti pasti ngikut. Oh, oke. Terakhir saya ke Mas Irfan. Mas Irfan, tarif dasarnya ini kisaran berapa ke berapa, Mas? Tarif dengan jasa suruhnya. Untuk jasa suruhnya itu yang kan ada dua macam, ada yang untuk transportasi, jasa pickup dan suruhan. Tenaga. Membersihkan tenaga. Itu ada dua. Kalau untuk di jasa pickupnya itu bervariasi. Ada paketnya, ada paket A, B, dan C. Itu ada untuk sopir sendiri atau sopir berdua dengan keneknya. Oke, itu berapa bervariasi. itu? Kisarannya berapa? Kisarannya itu start dari 175.000 sampai 200-an. Kalau tenaga? Kalau tenaga itu hitungannya per jam. Per jam berapa? Per jam itu per orang. Jadi misalkan per jam per orang berapa? Iya, per jam per orang itu 75.000 per jam. Oke, berarti kalau 2 orang tinggal kali 2. Kali 2 ya. Dan lain sebagainya ya, tinggal dikali lipat aja gitu iya. ya. Oke, baik saudara, kalau Anda penasaran dan juga sibuk, silakan nanti hubungi sosial media tadi yang sudah disebutkan dan langsung chat saja adminnya karena layanannya 24 jam dan bisa apa saja. Terima kasih Mas Fauzan, Mas Irfan sudah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, itulah tadi obrolan kami. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.